Perkenalkan, saya Eko Tumpal Prasetyo Sitorus AMD, peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDM Provinsi Sumatera Utara dari golongan 2, angkatan 3, kelompok 3, nomor absen 25, dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes dan asal instansi dari Dinas Perhubungan Kabupaten Labuhan Batu. Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo resmi meluncurkan fondasi baru bagi aparatur sipil negara, yaitu Core Values Berakhlak, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Bersamaan dengan Core Values Berakhlak, Presiden Jokowi juga meluncurkan employer branding yang baru, yaitu Bangga Melayani Bangsa. Di video kali ini saya akan membahas salah satu poin dari core value berakhlak, yaitu loyal. Definisi loyal secara etimologis, istilah loyal diadaptasi dari bahasa Prancis yang artinya mutu dari sikap setia. Secara harfiah, loyal berarti setia atau suatu kesetiaan. Kesetiaan ini timbul tanpa adanya paksaan, tetapi timbul dari kesadaran sendiri pada masa lalu. Dalam kamus Oxford Dictionary, kata loyal didefinisikan sebagai tindakan memberi atau menunjukkan dukungan dan kepatuhan yang teguh dan konstan kepada seseorang atau institusi. Tolok ukur organisasi atas loyalitas pegawainya ada 9: taat pada peraturan, bekerja dengan integritas, tanggung jawab pada organisasi, kemauan untuk bekerja sama, rasa memiliki yang tinggi, hubungan antar pribadi, kesukaan terhadap pekerjaan, keberanian mengutarakan ketidaksetujuan, serta menjadi teladan bagi pegawai lainnya. Cara menciptakan dan membangun rasa loyal ada 5. Yang pertama, membangun rasa kecintaan dan memiliki. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan rohani. Yang keempat, memberikan kesempatan peningkatan karir. Dan yang kelima, melakukan evaluasi secara berkala. Tujuan prinsip nasionalisme bangsa Indonesia: yang pertama, menempatkan persatuan dan kesatuan, kepentingan serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Yang kedua, menunjukkan sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara. Yang ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia dan bertanah air Indonesia serta tidak merasa rendah diri. Yang keempat, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban antara sesama manusia dan sesama bangsa. Yang kelima, menumbuhkan sikap saling mencintai sesama manusia. Dan yang keenam, mengembangkan sikap tenggang rasa. Panduan perilaku loyal ada 3, yaitu memegang teguh ideologi Pancasila UUD 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Panduan memegang teguh ideologi Pancasila UUD 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah ada 4. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Serta keempat, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Untuk menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara ada 10 poin. Yang pertama, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memberikan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama,
mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Menjaga rahasia jabatan negara ada 4 poin. Yang pertama, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, serta melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Nilai-nilai dasar bela negara ada 5. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Serta yang kelima, kemampuan awal bela negara. Kode etik dari Loyal ada 3, memegang teguh ideologi Pancasila UUD 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara. Kata kunci dari Loyal ada 5, yaitu komitmen, dedikasi, kontribusi, nasionalisme, dan pengabdian. Serta kalimat afirmasi dari Loyal adalah, kami berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara. Implementasi dari sikap Loyal di unit kerja saya, yaitu Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Labuan Batu, akan dicontohkan melalui adegan berikut ini. Bang, kan kebijakan Jokowi ini bagus diturunkan kalau kayak gini kan? Waduh, Bang nggak boleh ngomong gitu Bang. Mau kayak manapun kan dia terpilih secara konstitusional, dipilih sama rakyat. Jadi mau gimana pun kita harus hargai posisi dia sebagai presiden. Kalaupun misalnya ada kebijakan-kebijakan dia yang nggak pas, ya kita sampaikan kritik secara santun juga Bang. Jadi jangan sampai istilahnya kayak kesannya tuh mau ini aja melakukan hal-hal yang nggak baik. Lagian ini beritanya udah pasti betul rupanya Bang. Nggak tahu ada di grup WA Bang. Wah, abang pun kayak mana? Pastikan dulu Bang kabarnya betul apa enggak. Kan gitu, banyak hoax sekarang nih Bang. Oke Bang ya? Oke Bang. Bang, dengar kepala bidan kita nikah lagi loh Bang. Ada istri barunya lagi dia. Jadi istri pertamanya kan masih sah. Ya itu lah dia Bang. Ada main kan. Nggak boleh gitu Bang. Kalau misalnya kabar-kabar kayak begitu. Pertama aku nggak tahu betul apa enggak. Yang kedua Bang, tahunya dari mana? Banyak yang tahu Bang. Sekarang udah rahasia umum. Kalau misalnya Bang belum tahu dari sumber pastinya Bang, dari bapak itu atau dari ibu itu misalnya, ya belum tentu betul lah Bang. Jatuhnya fitnah nanti Bang, nggak boleh gitu Bang. Oke Bang, sorry Bang ya. Iya. Halo? Halo Pak, kapan lagi ada razia dinas perhubungan di jalan Pak ya? Waduh, Pak, kalau kayak gitu kita nggak bisa bocorkan Pak, karena itu kan tujuannya memang mau memastikan setiap pengendara berkas-berkasnya lengkap Pak selama berkendara Pak. Jadi itu nggak bisa dibocorkan gitu lah Pak. Mohon maaf Pak ya. Oke Pak. Oh iya Pak ya.